Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Kurang semangat apa kabar? Luar biasa. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Kita siapkan diri kita, siapkan hidup kita. Mari bersama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Di mana hari ini Tuhan hari yang luar biasa untuk kami berjumpa dengan Engkau. Kami persiapkan tubuh jiwa roh kami Yesus untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan, dengan Tuhan bertata Tuhan di atas pujian kami. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan Kau nyatakan di tempat ini. Setiap kami Tuhan boleh merasakan sukacita. Setiap kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan menjamah hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan ke akhirnya, hanya ke dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Biar Roh Tuhan memenuhi hati kita. Biar Tuhan memulihkan setiap kita. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Tuhan yang memulihkan setiap hati kami. Biar setiap kami Tuhan menjadi Allah Tuhan Yesus. Dan menikmati Tuhan bersama-sama kita katakan. Oh Allah yang hidup penuhiku. Oh Allah yang hidupku hidupku. Turunlah atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Oh Allah yang hidup penuhiku. Oh Allah yang hidupku hidupku. Atasku, membangkitkan
Memenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bersama semua. Hallelujah, hallelujah.
Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan waktu yang ada ini Tuhan. Untuk kami datang ke tempat ini. Untuk kami menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kaulah Tuhan yang menciptakan kami. Sebab itu Tuhan, Kau Allah satu-satunya yang layak untuk menerima pujian dari setiap kami. Mari Tuhan dengan sorak-sorai yang bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagukan Yesus Raja di atas segala. Kita percaya bahwa kita begitu Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Kita siap untuk melakukan perkara besar untuk Tuhan. Amin. Dengan pas kanan kiri katakan, aku siap untuk melakukan perkara besar bagi Tuhan. Haleluya. Gimana?
untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah hidup tak semua. Yesus anak pembalas, Juru selalu buat manusia. Yesus tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia ada salah. Yesus anak pembalas, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mengatakan bersama lagi katakan. Mari kita kanan kiri dulu, biar senyuman yang indah dulu. Haleluya. Biar senyuman pakai masker, maskernya juga pakai tutup. Kita percaya kita yang di tempat ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita dipilih oleh Allah sebelum kita lahir kan sudah dipilih oleh Allah. Benar kan? Jadi kita benar-benar harus kita gunakan sebaik mungkin. Bapak memuliakan nama Tuhan yang setuju memuliakan nama Tuhan yang berasal dari dulu. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat
Sebelum duduk katakan kanan kiri, dia Tuhan Raja kita. Haleluya. Dan saatnya kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan kita lalu persembahan. Mari bersama-sama kita satu hati dan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bila mana kami hari ini Tuhan boleh memuji Engkau. Kami hari ini boleh bersukacita kepadamu Yesus. Dan saatnya Tuhan kami hendak memberi yang terbaik bagi Engkau lewat persembahan. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan yang tidak berhutang pada kami, tetapi oh Tuhan yang akan menerangi firman-Mu, Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan secara berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan kami memberi persembahan dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati dan menyiapkan hati kita untuk kita menerima berita Tuhan firman Tuhan. Kita percaya bila Tuhan yang berfirman, bila Tuhan yang bertindak atas hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Marilah Tuhan bersama. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman.
Tuhan, tak ada yang pernah mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami telah menyembah-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Buka setiap hati kami, buka telinga kami Tuhan, buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga Tuhan firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan membuka firman Tuhan ini dari kitab Yeremia 1. Kita mau buka Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ke-10 dulu. Kita mau belajar dari Yeremia. Sudah? Saya akan bacakan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ayat yang keempat. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ke-6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam kembali. Amin. Luar biasa. Saat ini kita ini sedang dipilih Tuhan. Ini saya mau ambil tema meresponi panggilan Tuhan. Waktu saya dapat jadwal mau ini menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan mau sampaikan apa? Yang pertama saya itu Yunus. Yang awal itu saya Yunus, dan ternyata yang saya sampaikan tentang kitab Nabi Yunus itu memberkati keluarganya Ibu Sonda. Dia ini enggak datang ya, mungkin enggak datang apa sakit. Kalau enggak, anaknya saya suruh bersaksi di sini. Karena awal dia datang ke Bali di tempat ini, dia cuma berbekal kitab suci dari kitab Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus, dia bersaksi seperti itu. Dan waktu dia memilih gereja, sampailah di sini, awal
dia datang ke tempat ini, awal firman Tuhan yang dibuka kitab Nabi Yunus dan diteguhkan sama Tuhan. Benar-benar dia benar Tuhan utus untuk ke Bali. Dari yang hidupnya enak di Serang, hidup enak di Bandung, dia harus ke Bali. Dan pertama bingung, mau apa aku tinggal di Bali. Tapi setelah dia buka, kok kitab tentang Yunus. Waktu itu Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe, tapi dia berbelok ke Tarsis. Akhirnya dia kok dapat kitab Nabi Yunus, terus cerita ya, kitab Nabi Yunus. Dan akhirnya dia bilang, kesaksian. Waktu dia datang ke sini, ternyata Tuhan menggenapi. Awal saya menyampaikan firman Tuhan tentang Yunus yang dipanggil Tuhan untuk diutus. Saat ini Tuhan sedang memakai umatnya, sedang memilih umatnya untuk dipakai menjadi alatnya. Karena bukan kebetulan kita tinggal di Bali ini, tapi karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena kita diutus di tengah-tengah serigala, kita harus menjadi domba. Kita harus mengabarkan kabar kesukaan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Waktu Yeremia dipanggil, Tuhan, aku masih muda. Biasanya kan kalau anak muda seperti, aku masih muda, aku pelayanan nanti aja kalau sudah tua. Kan kalau tua mendekati mati gitu. Enggak juga, karena yang muda-muda banyak yang sudah dipanggil Tuhan gitu loh. Jangan melewatkan kesempatan. Ini seperti Yeremia, Tuhan aku masih muda. Musa waktu dipanggil Tuhan juga gitu. Dia masih muda dan bilang, Tuhan aku tidak pandai bicara. Yeremia pun juga gitu, Tuhan aku tidak pandai bicara. Tapi kalau Tuhan sudah memilih orang yang pendiam pun nanti akan pandai berbicara. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas, Tuhan sudah memberikan hikmatnya, Tuhan sudah memberikan urapannya. Jadi kalau sudah dipanggil Tuhan, tidak akan bisa berbelok. Dan Tuhan sifatnya memaksa. Coba Yunus, dia berbelok ke Tarsis, dikasih apa? Bencana, badai bergelora. Akhirnya dia dilempar ke laut, dimakan ikan besar. 3 hari dia diperuk ikan. Karena apa? Tuhan mau dia ke Niniwe untuk memberitakan bahwa Niniwe harus bertobat. Begitu pula kita di tempat ini, mungkin kita ditempatkan di lingkungan pekerjaan kita. Kita harus menjadi terang di situ. Jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Karena Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan aja, Yunus saja alasan loh. Tuhan sendiri yang berbicara, dia alasan. Tuhan, aku masih muda loh Tuhan. Banyak yang aku kerjakan Tuhan. Aku repot Tuhan, aku masih muda. Tapi Tuhan katakan, jangan katakan aku masih muda. Tuhan mau kalau Tuhan sudah mengutus, kita harus bilang apa? Siap. Mau tidak mau, siap tidak siap harus siap. Itu yang Tuhan mau lakukan buat kita semua di tempat ini. Karena apa? Tuhan mau kita ini dipakai untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Contohnya, misal Ibu Amin, itu dari kandungan sudah ditetapkan, makanya sekarang menjadi orang percaya. Tidak bisa mengelak, harus. Padahal dulu dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan, dari rahim ibumu, aku sudah mengenal. Jadi kita semua ini dari rahim. Tuhan itu sudah mengenal kita. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Dalam melayani Tuhan.
Tuhan mau kita ada semangat melayani Tuhan. Karena janji Tuhan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tantangan kita untuk memberitakan Injil itu tidak sedikit, banyak. Apalagi penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Itulah. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu gelap, pemerintahan-pemerintahan di udara yang tidak kelihatan. Itu yang akan membuat kita lemah, itu yang akan membuat kita loyo, itu yang akan membuat kita tidak kuat. Coba, kalau kita mau doa, kadang ada rasanya ngantuk. Benar nggak? Baca Alkitab baru 1 ayat udah ngantuk. Coba lihat TikTok. TikTok bisa 3 jam matanya tuh jernih. Bener nggak? Ya nggak? Ya kan? Iya. Coba lihat TikTok aja bisa. Wih, kadang tahu-tahu lihat TikTok jam 7 sore, tiba-tiba jam 9 kan nggak terasa. Tapi kalau firman Tuhan kadang baru 1 ayat, 2 ayat, kadang rasanya sudah menguap. Saya kemarin yang kesini saya layani, saya tuh berdoa, kok tiba-tiba bangunnya udah besok pagi. Jadi doanya nggak fokus. Karena apa? Pikirannya melayang-layang. Saya tuh doa loh, awalnya doa, tiba-tiba bangunnya bisa besok pagi. Ya ketiduran. Karena orang kalau susah tidur, nggak usah beli obat tidur, baca Alkitab, ngantuk pasti. Karena apa? Di dalam Alkitab ada damai sejahtera, ada sukacita, nggak apa-apa 2 ayat yang penting kena. Dan habis itu pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Pernah saya waktu itu kerja kan di Solo, saya punya teman, namanya itu Langgeng. Bos saya itu kan orang Kristen, jadi di tokonya itu harus diputar lagu pujian walaupun itu instrumen. Dan pegawai di sana kan kebanyakan yang dari Kristen. Bos saya itu salah satu majelis gereja terbesar di Solo, GPI Keluarga Allah di sana. Saya masuklah di situ. Saya masuk itu nggak pakai ijazah sarjana, SMA. Saya masuk pakai ijazah SMA. Diterimalah sama bos saya, diterima. Terus saya punya teman, namanya Langgeng, orangnya gemuk hitam. Salah satu anak pembantu bos saya. Waktu itu dia nyanyi gini, ku mau cinta selamanya. Saya dengerin terus. Ku mau cinta selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu nyanyinya seperti itu. Saya panggil, Langgeng, sini. Aku bilang gitu, kamu nyanyi apa? Ku mau cinta. Ada namanya loh, aku ngomong gitu. Itu ada namanya. Kan aku nggak boleh ngomong itu. Boleh, ayo tak ajari. Akhirnya saya ajari. Ku mau cinta Yesus. Ngomong nggak? Aku bilang. Ngomong nggak? Nyanyi nggak? Akhirnya dia nyebut. Ku mau cinta Yesus selam. Kan lebih enak aku bilang gitu. Masa nyanyinya aku mau cinta. Siapa? Kadang kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di lingkungan pekerjaan kita. Dan lucu lagi, dia itu sakit gatal. Ya Langgeng ini orangnya lucu, saya selalu ketawa lihat. Mukanya lucu kan gini. Rin, kok badanku gatal ya? Kamu tahu nggak obatnya apa? Aku bilang, sate jamu, aku bilang gitu. Dia gini, enggak lah. Aku haram Rin, nggak boleh. Dah aku bilang, beli aja makan diem-diem, aku bilang gitu kan. Sate jamu apa? Sate guguk. Nah,
Di Solo kan terkenal itu sate jamu itu, sate guguk. Nah, ada rica-rica, ada tongseng, ada goreng, enak pokoknya aku ngomong gitu kan. Dan itu mujarab mengobati sakit gatal. Belilah dia, menurut sama omongan saya, belilah sate jamu. Dia bilang gini, ternyata mengobati gatal yang sangat mujarab dan sakitnya sembuh dengan makan sate jamu. Dan dia bilang, aku kurang, pengen beli lagi. Ya enggak, aku bilang. kadang kita ini apa ya namanya, adalah Tuhan katakan apa yang masuk, kita makan apapun itu tidak haram. Yang haram itu kata-kata kotor, kata-kata yang nggak enak, kebun binatang, mungkin kata-kata itulah yang menajiskan. Nah, dari situ kita harus mulai mungkin di lingkungan pekerjaan itu harus berani memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan lama-lama saya bekerja di situ, ketahuanlah saya dapat undangan dari teman saya, tulisannya Ririn Tunjung Mastuti SE. Bos saya kaget, loh Rin, kamu ternyata sarjana ekonomi? Enggak, aku bilang gitu. Temanku salah nulis, lalu ngomong gitu. Loh, tanyalah teman saya, loh dia kuliah? Iya. Bos saya itu lulusan dari Australia. Saya pertama ikut papahnya, dan anaknya lulus dari Australia, saya diikutkan anaknya dan saya jadi tangan kanan anaknya. Karena bos saya itu nakal, uangnya habis terus kalau dimodalin papahnya. Jadi sayalah yang jadi tangan kanannya untuk membimbing bos saya ini. Dan saya bilang sama bos saya, aku gak mau kamu jadi bosku, kita harus sederajat. Saya ngomong gitu, bos saya oke, gak apa-apa gitu. Kamu sama aku harus sederajat. Aku gak mau kamu jadi bosku. Aku mau sederajat. Kamu makan apa, aku juga sama makannya. Oke, dia ngomong gitu ya. Akhirnya dia mau, saya bimbing di hal rohani. Saya ajari berdoa. Karena kelihatannya gede besar disuruh berdoa, ternyata takut. Waktu saya bilang, kok kamu berdoa? Aku kan gak berani gitu dia. Ya ampun, aku bilang, saya ajari. Akhirnya saya ajari dia berdoa. Saya ajari dia memuji Tuhan. Kalau saya ada batasan bos dengan karyawan, saya akan ngajari dia berdoa, saya akan ngajari dia memuji Tuhan, akan ada batasan. Makanya saya bilang, kita harus sederajat. Kalau mau kita dipakai Tuhan. Akhirnya saya bilang, setiap pagi sebelum buka toko harus ada ibadah. Jadi setiap pagi sebelum buka toko kita ada ibadah, ada yang main gitar, ada pujian penyembahan, ada renungan, habis itu amin baru toko dibuka. Dan itu setiap hari kita lakukan. Dan akhirnya puji Tuhan tokonya dia semakin berkembang sampai punya 5 cabang. Itu sungguh luar biasa. Saya bilang, kita harus mengandalkan siapa? Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan orang tua kita. Karena orang tua kita bisa memberikan kekayaan. Tapi kalau yang mengelola tidak bisa, itu akan habis. Dan setelah saya keluar, tokonya bos saya tutup semua. Tutup semua. Tidak ada satupun yang tersisa. Karena dulu saya banyak yang mengelola tokonya dia, toko aksesoris sampai buka di Bandung, di Semarang, di Solo ada berapa ya? Jogja, di Jogja pun saya di Jogja di Safir Square dulu, sekarang ganti apa Mall ya kayak di Jogja ya. Dulu saya di Safir Square. Dan di situ saya dipercaya sama Bapak Pendeta dari Bethany Fresh Anointing, namanya Pak Yo. Dia nyari-nyari karena di sana yang paling berani di toko. Bos saya bukain toko gede, toko aksesoris yang cukup besar. Saya setiap hari putarnya lagu pujian. Lah, Bapak
Tiba-tiba bapak pendetanya itu jalan-jalan sama keluarganya, dengar lagu pujian, tanya-tanya, kamu ya Kristen ya? Iya om. Kamu ikut ke gerejaku ya? Oke, padahal saya sudah bergereja di GBI-nya Pak Niko waktu itu di Jogja. Tiba-tiba kamu datang ya di gerejaku di Betani. Oke, saya datang. Aku bilang saya datang. Akhirnya ngobrol-ngobrol gini, Ririn bisa ngumpulin orang bos-bos di mall ini. Oh bisa. Aku bilang gitu. Saya kumpulkan yang beragama Kristen dan Katolik. Saya bilang, kita mengadakan ibadah siapa yang setuju? Saya bilang gitu kan. Terus teman-teman saya semua setuju, oke. Jadi di situ saya dan Pak Pendeta dan istrinya mengadakan ibadah di Sapphire Square setiap Sabtu jam 10 dan minta sama general manajernya kita tempat seperti itu, ruko kosong gitu nggak dipakai, kita minta izin, Pak saya mau minta izin karena yang punya Katolik itu, saya mau minta izin satu ruko untuk kami beribadah. Oke, diizin. Akhirnya diizin. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Saya kumpulkan teman-teman tenan saya, kita ibadah untuk menyembah Tuhan. Jadi dimanapun kita diutus Tuhan, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saya sibuk kerja. Iya, saya sibuk kerja juga karena saya harus ngawasi beberapa toko di bos saya. Tapi puji Tuhan, ada kesempatan sedikit Tuhan pakai untuk saya melayani Tuhan. Karena apa? Ada sukacita tersendiri. Makanya teman saya itu banyak banget. Di Jogja teman saya banyak, di Bandung teman saya banyak. Kalau paling susah itu di Bandung. Kenapa? Kalau di Bandung awal saya datang tanya gereja itu paling susah. Karena banyak yang nggak tahu gereja. Tapi kalau di Jogja, gereja banyak. Apalagi di sana kota pelajar. Mall aja dia di atas mall saya aja, dia gereja. Apalagi kita ditempatkan yang di tengah-tengah serigala. Itu tidak gampang dan itu tidak mudah. Karena apa? Kita harus punya senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Kita harus kuat, kita harus ada semangat. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Apalagi melawan roh-roh pembuluh di udara, Tuhan katakan jangan takut. Waktu itu Yeremia itu dikasih penglihatan sama Tuhan. Saya tadi cari-cari di di Google. Kita mau baca untuk yang ayat 11 ya. Ayat 11. Sebelum diutus Tuhan, Yeremia dikasih penglihatan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hei Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Saya lihat-lihat di Google, apa itu? Pohon badam. Dan bunganya itu ternyata cantik, kayak bunga sakura. Dan buahnya itu seperti kacang almond. Ternyata artinya penglihatan bunga, kelihatan dahan pohon badam itu lambang otoritas kaum imam, yaitu waktu dulu orang Lewi yang akan melayani Tuhan. Waktu Harun mau menghadap Firaun, tongkatnya itu kan keluar bunga. Lah itulah bunga badam ternyata. Kalau saya nggak bedah-bedah gitu, saya nggak akan tahu sampai sekarang apa itu bunga badam. Ternyata penglihatan bunga badam itu bawa lambang yang Tuhan mau utus untuk kita melayani Tuhan. Kemarin waktu saya membaca yang pertama masih bingung, kok di bawahnya kok nggak ada keterangannya ya, apa ini dahan pohon badam, apa itu gitu. Dan saya cari-cari ternyata bunganya sangat cantik di Google itu, sangat cantik seperti bunga sakura. Kalau dia sudah berbunga, bunga semua dan daunnya tidak ada. Tapi setelah kalau dia mau berbuah, daunnya itu tumbuh,
bunganya sudah nggak ada, tumbuh buahnya, dan buahnya seperti kacang almond. Ternyata kalau kita mau dipakai Tuhan, itu ada hal-hal yang dulu kita biasa-biasa saja, nanti akan ada sesuatu yang beda dengan kita. Dan ini penglihatan yang ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi kalau Tuhan sudah memutus, semua akan siap sedia. Dan ayat 13, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. Jangan sampai uang kita berhalakan. Jangan sampai kita misal punya baju ya, bajunya bermerek mahal harganya, misal bajunya harganya 5 juta gitu. Misal punya baju harganya 5 juta, dipegang orang aja. Jangan pegang-pegang ya. 5 juta ini 5 juta. Kita mau berhalakan baju kita. Misal kita punya apa? Sukanya perhiasan, cincin, kita cuci, kita ini, jadi kita berhalakan seperti itu. Karena berhala itu bukan hanya sebuah patung, bukan hanya sebuah batu, tapi apa yang memberhalakan hidup kita. Mungkin apa? Perut kita. Kalau aku makan tiap hari makan babi, aku nggak bisa makan. Ada lagi seperti itu. Ada loh. Kalau nggak babi, gulai, aku nggak bisa makan. Kalau aku nggak makan babi, pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus ada babi. Nah, itulah yang harus kita mulai pangkas. Jadi Tuhan tuh mau kita fokus sama Tuhan. Karena mungkin kita memberhalakan apa? Yang punya mobil, misalnya diganti velgnya, diganti ininya, diganti itunya. Nggak puas. Dulu bahasanya gitu. Untuk mobilnya sama modifikasinya mahal, modifikasinya yang jadi kukut ya itu. Karena apa? Uangnya jadi masuk ke modifikasi mobil. Memang jadi keren mobilnya, bagus banget. Tapi kan modifikasi harganya nggak ada yang murah, itu semuanya mahal. Kadang kita juga harus pangkas seperti itu. Kita harus lihat, kalau uang kita tidak cukup untuk memodifikasi mobil, ya jangan kita berlebihan. Tapi kita cukup lihat, wah, sudah bagus, puji Tuhan, bersyukur, puji Tuhan. Tuhan mau yang seperti itu. Apa yang memberhalakan hidup kita? Ya itu yang harus kita pangkas. Karena banyak orang tidak bisa. Makanya kalau saya lihat artis-artis itu, harganya 2 miliar, 1,5 M, itu duit dari mana? Kadang saya mikir seperti itu. Kadang saya berpikir itu uang dari mana? Padahal di sebelah sana orang mobilitas 30.000 aja mereka, aduh tidak bisa. Mereka aja milih pakai tas merek Herman.
merek Herman yang lebih murah, dan seperti itu. Kadang kita lapar mata, apalagi perempuan-perempuan. Kalau sudah di mall gitu kadang lihat tas itu bagus ya. Sebetulnya nggak pengen beli, jadinya beli. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, itu secara tidak langsung kita itu bisa mengekat sendiri. Misal kita jalan ke mall, kadang kita jalan aja, lihat itu biasa aja, udah nggak yang itu udah nggak yang seperti itu. Oke, kalau dulu seperti itu, wah, keren, aku harus punya ini model terbaru ini, sudah ini, bukan lagi diskon, langsung diingat, dilihat, diskonnya kapan ya, Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kadang kita sudah bisa mengikat sendiri, karena Tuhan tahu, ayo. Karena kepentingan kita bukanlah untuk hal duniawi lagi, tapi apa? Untuk berlomba-lomba mencari mahkota surgawi. Karena kita nggak akan tahu. Coba yang punya tas mahal tiba-tiba meninggal, siapa yang menikmati? Ayo, sampai buat rebutan kadang. Kadang seperti itu. Udah makainya disayang-sayang. Coba, misal cowok pakai tas cewek, apa nggak orang ketawa? Ayo. Kadang kita seperti itu sampai dirawat-rawat, sampai udah ada anaknya aja, udah nggak dimandiin, yang dibersihin tasnya dulu. Mahal ini, mahal ini 35 juta, gitu. Anaknya biarin bangun tidur, bodoh amat mandi nggak mandi juga sama aja, biarin aja. Yang penting tasku bagus, yang penting motorku, yang penting mobilku. Kadang kita seperti itu, iya enggak? Iyalah, saya dulu juga pernah pakai seperti itu. Lihat, apalagi di Bandung pusat fashion, kita lihat tas saja pengen, lihat sepatu pengen, lihat ini pengen. Apalagi daerah BIP dan sekitarnya, factory outlet banyak banget itu. Lihat ini. Model baru lagi, model baru. Tapi setelah sudah di dalam Tuhan, sekarang biasa aja. Kalau pengen jalan ke mall ya jalan aja. Udah nggak yang terlalu wow gitu. Karena pikirannya sudah beda. Karena pikirannya apa? Sudah jiwa. Sudah jiwa yang harus diselamatkan. Saya mikirnya cuma itu sekarang. Udah nggak mikir yang sekarang mau pakai tas 20.000 ya oke saja, yang penting kadang kita pakai tas 20.000 bisa jadi mahal karena dari kita yang pakai, ya enggak? Iya gitu. Bener enggak? Silvi coba pakai tas 20.000 kelihatan mungkin harga 5 juta kok Silvi. Iya, yang pentingnya gitu, beneran. Sekarang tinggal yang pakai. Kalau ada Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada aliran kehidupan, kita mau pakai apapun, yang cewek-cewek pasti akan kelihatan cantik. Karena apa? Dari dalam kita ada aliran air kehidupan. Jadi yang membuat wajah kita itu berseri-seri, wajah kita bersinar-sinar. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan kita mau baca di ayat 17. Tetapi engkau ini baiklah, engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ayat 18, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang bertubuh, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, mereka tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, itu akan ada apa? Kemenangan. Mungkin kita menang dari masalah kita, menang dari sakit penyakit kita, menang dari segala persoalan kita. Mungkin persoalan kita apa saat ini? Tuhan ekonomiku, Tuhan sakit penyakitku. Mungkin apa lagi?
anakku, suamiku, istriku, saudaraku yang belum kenal Engkau Tuhan. Mungkin ada banyak beban, saya nggak tahu satu persatu. Tapi setiap kita pasti ada permasalahan. Mungkin dalam pekerjaan kita, Tuhan katakan apa? Kita akan lebih dari pemenang. Jangan gentar. Waktu iblis berkeliling di dunia, Tuhan tanya, dari mana kau berkeliling? Apa yang kau lihat tentang hambaku Ayub, dia yang saleh? Iblis bilang apa? Kalau aku ambil ini, pasti dia akan menghujat engkau. Ternyata kenyataannya apa? Tidak. Sampai harta benda habis, anaknya meninggal semua, sampai dia kena penyakit yang gatal-gatal, sampai istrinya suruh bilang hujat Allahmu. Ayub sama sekali tidak keluar kata hujatan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan. Kadang setiap kita akan mempunyai permasalahan itu yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Tidak akan sama. Tapi yang pasti, kalau kita taat sama Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, kita taat Tuhan, aku siap melakukan tugasku. Mungkin Tuhan pilih dengan tugas yang masing-masing. Ada kaum Lewi, ada yang dipakai untuk menjadi tim musik. Tuhan pilih, amain musik. Cuma kita tinggal bilang apa? Tuhan, saya sih siap. Kamu asal, tinggal siap Tuhan. Kamu berdoa, siap Tuhan. Karena setiap kita akan diberikan talenta menurut kemampuan kita masing-masing. Tuhan kita tuh sungguh luar biasa. Dia tahu. Seperti Yeremia, dia masih muda. Dipakai Tuhan luar biasa dan namanya tercatat di kitab. Dipakai Tuhan. Karena saat manusia itu mati, yang ditinggalkan itu apa? Nama. Gajah mati meninggalkan. Nah, berarti nama kita nanti yang akan tercatat di bumi dan di surga. Ini akan tercatat. Puji Tuhan dia kalau misal sudah dipanggil Tuhan itu, pelayanannya sungguh luar biasa, dia banyak menjadi berkat, luar biasa. Seperti itu. Karena Tuhan mau memilih kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita harus, Tuhan maunya kita harus taat. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Berkatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidup. Memang itu ada prosesnya, memang tidak langsung. Ada tahap-tahapnya. Mungkin Yeremia baru dipanggil dulu. Yeremia baru dikasih penglihatan dulu. Yeremia dikasih nubuatan dulu. Akhirnya baru Yeremia itu berjalan. Kalau kita baca mungkin kayak cepat ya di tulisan ini. Tapi mungkin itu butuh waktu. Butuh waktu dan proses untuk sampai dipakai Tuhan luar biasa. Ada proses-proses tersendiri. Kapan hari saya ada dihubungi dari Bogor. Dia WA, Karin, tolong doakan abang saya. Kenapa aku bilang gitu? Abang saya itu kayak linglung gitu. Emang kenapa aku bilang gitu? Kalau dia di rumah kayak ada yang ganggu, tapi kalau dia keluar rumah dia tenang. Akhirnya oke. Kan saya nggak mungkin ke Bogor kan? Kita video call, saya bilang gitu. Akhirnya saya video call. Waktu saya video call saya tanya, mana abang kamu? Malu-malu abangnya kan? Mana abang kamu gitu? Dia dari marganya si Umbing. Ya malu-malu kan? Halo bang, abang kenapa? Saya tanya gitu. Ini kak, kenapa aku ini belum kak? Gitu. Dia ngomong gitu.
Emang kenapa abang kok bisa linglung? Kata dokter, apa aku kena saraf ya kak ya? Oh tidak bang, malah saya jadi ikut-ikutan membantah sama dia. Oh tidak bang, abang itu nggak kenapa-kenapa bang. Abang cuma kurang aliran kehidupan bang, aku bilang gitu. Maksudnya gimana? Saya bertanya, berapa kali abang ke gereja? Aku bilang gitu. Aku malah ikut-ikutan ya, aku ngomong gitu. Kan aku orang Solo, abangnya ketawa gitu. Saya nggak pernah ke gereja kan? Bang, saya mau tanya, di sana gereja terdekat apa bang? Tolong jawab, saya bilang gitu. Tiberias, oke datanglah bang. Ke Tiberias bang, tolong bang. Saya ngomong gitu, datanglah. Abang nggak bisa datang ke sini. Kalau abang ke sini, abang harus pindah domisili. Akhirnya, ada Tiberias kak yang paling terdekat, oke. Tolonglah, abang datang ke Tiberias Bogor. Saya kasih info gitu. Ini saya doakan. Minyak urapan, ayo saya doakan, saya suruh taruh rumahnya, ayo diurapi. Saya bantu lewat video call. Saya bilang cuman, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kesembuhan sama aku. Saya bilang seperti itu. Dan tolong, paling enggak seminggu sekali tolong ke gereja. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit abang ini karena hati dan pikiran abang yang bermasalah. Dan yang dibutuhkan hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah saya doakan, gimana bang rasanya? Enak. Saya tenang, saya damai. Nah, memang itu. Tugas kita kalau sudah melayani Tuhan, Tuhan suruh ya seperti itu. Mendoakan orang. Masalah orang yang begitu banyak. Ada masalah sendiri sudah jadi lupa. Karena banyaknya list doa. Masalah saya sendiri saya lupa, jujur aja saya lupa. Sudah nggak saya doakan lagi malah. Karena apa? Yang minta list doa saya itu udah banyak banget. Dan kalau sudah dijawab, saya cetak. Karena saya harus bertanggung jawab. Kalau orang minta doa kepada saya harus bertanggung jawab. Dan saya follow up. Apakah itu bukan beban bagi saya? Kemarin saya sudah dikasih kabar, Mbak Riri puji Tuhan, rumah saya sudah ada yang nengok, artis Olivia Zalianti. Saya bilang, haleluya Tuhan, ada yang nengok, dia bersuka cita. Karena selama ini tidak ada yang nengok rumahnya, sudah dijual. Ditulisi dijual, nggak ada yang nengok. Tolong ya Mbak Riri doakan ya, oke. Itu bagi saya seperti jawaban setitik apa ya? Setitik air bagi saya, karena saya harus berdoa terus. Puji Tuhan Mbak Riri 2 kali ini artis Olivia Zalianti sudah melihat rumah kami. Rumahnya ada di Solo. Oke, saya bilang gitu. Puji Tuhan, nanti saya doakan memang itu yang Tuhan mau apa bukan orang yang mau membeli rumah itu. Saya bilang gitu. Jadi saya itu juga beban, kalau udah dikasih mendoakan orang, itu saya doakan setiap hari. Jadi bukan asal misal, Mbak Riri tolong doakan ini ya, saya juga, iya oke gitu. Habis itu enggak. Setiap hari akan saya doakan sampai itu dijawab Tuhan. Setiap hari saya doakan. Kalau sudah dijawab Tuhan, baru saya lega, satu kejawab. Tapi kalau belum, genjot terus saya. Genjot terus, jujur aja. Saya genjot terus setiap malam, setiap apa. Ayo doa ini, doa biar cepat dia. Tapi memang Tuhan kasih clue-cluenya. Istilahnya gini. Memang rumah itu akan dibeli. Tapi kita yang punya harus punya iman. Jadi nggak bisa yang langsung bisa. Mbak Riri kalau doakan ya, dalam nama Yesus rumah ini laku. Biar tiba-tiba besok, deng, orang datang. Rumahnya dijual ya, oke, berapa? 3 miliar, saya bayar. Tuhan kita bukan juga Tuhan yang salah abrak-adabrak loh ya. Tapi kita harus punya iman. Kita harus punya iman, saya bilang gitu. Kamu juga harus berdoa, saya bantu doa, sampai deal. Saya bilang seperti itu. Tuhan gak mau nanti instan, lupa.
ada baik-baik. Ada 10 orang sakit kusta, disembuhkan Tuhan semua, 10-10-nya. Saat Tuhan datang ke bait Allah, yang datang cuma berapa? 1. Tuhan katakan, di mana yang 9? Udah dada. Apakah cuma kamu yang ingat? Makanya kadang kita dikasih jawaban doa itu bukan instan. Biar kita tekun, biar kita tahu prosesnya, biar ada mujizatnya, biar kita merasakan, oh seperti ini. Dan waktu hari Jumat di sini saya akan doakan orang, tiba-tiba juga ada telepon, saya harus menangani, tapi orangnya mau dibawa ke sini. Karena saya tidak bisa, karena harus dirawat pelan-pelan. Dan saya telepon bilang kalau mau harus dibawa ke Bali dan akan saya rawat pelan-pelan. Saya bilang gitu, karena ada orang tua usianya juga sekitar 65-an, karena dia lupa semuanya, sampai segala macam surat tanah, segala macam berkas-berkasnya itu dia benar-benar lupa. Saya cuma bilang, Ririn mau bantu, oke saya bantu, tapi dibawa ke sini. Kalau saya yang ke sana, paling saya bisa cuma berapa hari, saya nggak bisa memfollow up. Kalau mau dibawa ke sini, oke. Akhirnya mau dibawa ke sini, mungkin nanti hari Sabtu dia sudah datang. Saya cuma bilang gini, saya akan rawat, saya akan bantu, karena waktu diperiksa itu dokter bilang non medis, penyakitnya non medis, jadi tidak ada penyakit, tubuhnya tidak ada, dan penyakit non medis. Anaknya sampai nangis, bingung mau minta tolong siapa. Saya bilang akan saya bantu doa, segala roh-roh apapun nanti akan saya keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai bersih total, sampai dia ingat semuanya, sampai nomor PIN ATM-nya aja dia nggak ingat sama sekali, semuanya, sampai surat-surat semua barang berharganya tidak ingat sama sekali. Hati saya kan terketuk. Saya katakan, makanya saya bilang Tuhan, suatu saat Tuhan harus kasih saya rumah. Karena apa? Nanti biar ada orang-orang yang bisa dirawat. Tuhan harus kasih saya rumah yang mungkin cukup luas, harus ada beberapa kamar. Saya langsung bilang itu sama Tuhan, Tuhan harus kasih saya rumah. Karena akan banyak nanti kalau orang dari luar kota dirawat, didoakan, karena itu penyembuhannya hanya bisa dengan kita ajak doa, kita kasih firman Tuhan, karena doa itu kehidupan. Makanya harus waktu itu gimana, setuju nggak? Waktu itu mamanya ditanya, mau nggak diajak ke Bali? Akhirnya mamanya bilang, oke, mau ke Bali. Saya ditanyain lagi, ini mau bantu? Oke, saya mau bantu. Karena apa? Bagi sekarang, satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ditawan. Iblis itu bisanya melawan. Karena dia tinggal sendirian di ruko 3 lantai, tidak ada siapa-siapa, anaknya di luar negeri. Mungkin dia kesepian, jadi pikirannya kan masuk pikiran-pikiran, makanya mau dibawa ke sini. Dan nanti kalau dia sudah sembuh, saya akan ke Solo, saya akan doakan bunga itu. Katanya di lantai 3-nya yang sepi gitu katanya. Saya belum pernah ke sana soalnya. Sekarang itu lawan kita yaitu kadang kita diem, nggak tahu. Makanya jangan suka melamun. Apalagi jam 6, jam 7, jangan melamun. Lebih baik dengerin lagu pujian. Karena nanti lama-lama itu masuk sud. Itu nggak terasa. Itu puji Tuhan ketahuannya apa? Ada yang biasa mengambil pakaian, tiba-tiba dia sudah pingsan beberapa hari di lantai.
Tiba-tiba kunci jatuh, dibuka lah, udah pingsan. Coba, itu karena Tuhan masih kasih kesempatan. Akhirnya bisa dibawa kembali untuk kita dari blessing bisa melayani Dia. Bagi saya itu, sekarang bagi saya jiwa itu berharga di hadapan Tuhan, walaupun itu satu. Saya bilang Tuhan katakan, ada 100 domba, yang satu itu hilang. Tuhan akan cari, karena lebih berharga yang satu ini ketemu. Akan ada sukacita di surga. Saya juga nggak tahu Tuhan pakai saya untuk pelayanan sampai ke sini. Dulu saya nggak suka, waktu di Solo tuh saya paling nggak suka itu ke layak orang meninggal itu nggak suka. Terus ke rumah sakit nggak suka, ke panti asuhan nggak suka. Saya nggak suka. Maksudnya pelayanan yang seperti itu saya nggak suka. Dan saya itu orangnya jijian. Dikit-dikit itu jijik gitu loh, maksudnya lihat kotoran ayam sedikit itu udah gitu, nggak bisa makan gitu. Tapi sekarang pelayanan saya untuk makan untuk makan, beneran untuk makan. Awalnya ya tapi sekarang mau udah nggak mau, suka nggak suka, karena Tuhan sudah pilih ya biasa saja. Kita udah lapar ya makan aja, kita nggak pikirin apa gitu loh. Karena apa? Ya memang harus mengeluarkan roh-roh jahat itu kan harus keluar. Kayak kemarin yang hari Jumat kesini, ditarik ke sini sama iblis, ditarik dari bawah, ditarik. Ya pegangin kepala sampai kesakitan. Nah, saya tahu itu. Pikirnya saya bersihkan dulu yang di perut kalau saya keluarkan dulu, baru kepalanya. Saya tahu waktu ditarik itu dia kesakitan, saya tahu. Tiba-tiba dia, "Ini tolong kepalaku." Aku bilang, "Aku tuh mau perutmu dulu, tapi kenapa udah ditarik di kepala sampai dia tidak kuat?" Akhirnya bilang, "Waktu sih dalam nama Tuhan Yesus saya kasih minyak orang sakit dan dalam nama Yesus keluar." Tidak mau keluar, pindah-pindah. Sini, balik ke sini, balik ke perut, balik ke sini, balik ke sini. Akhirnya dia bisa keluarkan, ada kempalan segini, keluarkan segini, nggak tahu itu, segini. Karena roh jahatnya itu sudah ngumpul sampai segini, segini. Saya sampai bilang, "Waduh, kamu jangan buka celah ya, dari pikiranmu masuk." Saya bilang gitu. Jangan, saya kasih tahu, jangan suka melamun, jangan suka apapun. Pokoknya harus memuji Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi sendiri, buka YouTube, lagu pujian banyak. Saya katakan seperti itu. Sakit nggak? Ada roh jahat di dalam tubuhmu? Iya, nggak enak banget. Nah, iya, makanya jangan buka celah. Jangan buka celah sama sekali. Saya bilang gitu. Roh jahat itu nggak mau keluar dari tubuh kamu. Dia sudah nyaman. Aku bilang itu sudah enak di tubuh kamu. Jadi dia nggak mau keluar, dia sudah nyaman. Waktu dia mengeluarkan yang segede gini, dia bilang gini, "Lega." Ya, dia bilang gitu. Lega. Saya tanya, ini cuma 2 orang nih sama Yohana. Langsung dia bilang, "Lega." Itu ngumpul, saya bilang gitu. Itu ngumpul. Dari segala macam kutuk keturunan, segala macam apapun. Sampai itu sudah jam 6 saya stop. Wah, sudah jam 6 nggak bisa, saya bilang gitu. Nanti hari apa lagi aku bilang gitu, sampai bersih. Saya bilang, kalau sudah bersih, dia akan ada sukacita, dia akan ada damai sejahtera. Pikirannya sudah nanti akan positif, tidak akan pikir yang negatif lagi. Padahal dia, kalau dipikir orang kaya ya banyak duitnya, tapi tidak ada damai sejahtera. Saya cuma bilang, "Tapi ini Mbak Erwin, ini kok nggak mau berubah? Masa aku yang disuruh berubah?" Ya iyalah, kamu dulu yang berubah, kamu diberesin. Kamu aja masih sakit, masa tarik orang sakit? Kamu sembuh dulu, kamu sembuh, kamu pulih, baru kamu ngajak yang lain dipulihkan. Masa orang buta menuntun orang buta? Ya masuk ke lubang. Saya bilang gitu. Kita tidak bisa instan merintah Tuhan. Nah, dia mendoakan
orang yang doa suaminya ini. Suaminya sampai jengkel. Doakan ini ya. Tuhan Yesus, ini suamiku harus bertobat. Dia selingkuh Tuhan ini. Kamu gitu di depan suamimu, iya. Aduh, aku bilang gitu. Ya, suamimu yang gak bertobat lah. Aku bilang gitu. Oh, suaminya kayak gini. Akhirnya suaminya manggil dia. Kamu jangan banyak kerjaan ya, berdoa. Aku pertama belum. Kok berdoa banyak kerjaan? Akhirnya saya tanya, kamu doanya apa? Ini Mbak Lili, kalau saya doa dengan bangga, Tuhan, rubah suamiku Tuhan, biar tidak kekanak-kanakan. Rubah suamiku Tuhan, biar tidak selingkuh dengan perempuan itu Tuhan. Rubah suamiku. Ya ilah, aku ngomong gitu. Kamu doa itu di depan suamimu hadap-hadapan? Iya. Aduh. Sampai jambul uangan, gak akan berubah itu suamimu, aku bilang gitu. Terus gimana? Kalau kamu doa seperti itu, masuk di kamar sendirian, gak apa-apa kamu kalau di depan suamimu ajari kamu berdoa. Gimana? Tuhan, jadikan suamiku suami yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang terbaik, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, gitu. Jangan doanya nyalain orang di depannya. Iya muak orangnya. Aduh, kok nggak boleh ya? Nggak boleh, lain kali tanya dulu kalau nggak bisa, aku bilang gitu. Harus dirubah ya. Dan dia doa gitu sampai nangis-nangis. Ya suaminya males. Kalau nanti katanya sampai nangis-nangis. Gitu-gitu. Aduh, aku gitu. Saya langsung bilang, supaya kamu boleh sekarang di depan suamimu jangan sampai kamu nangis. Jangan keluarkan air matamu, saya bilang gitu. Kamu boleh menangis kalau di kamar sendiri, duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau di depan suamimu kamu harus siap. Bisa suamimu baru pulang. Capek enggak? Mau buat kopi enggak? Gituin, aku bilang gitu. Makanya setiap kali dia berdoa suaminya enggak suka. Nah ternyata ngomongnya seperti itu. Masa dia bisa ketawa kemarin. Oh gitu ya ini. Cara berdoa gitu tuh juga harus yang benar. Masa misal saya lihat Silvi pelit, terus saya doa di depan Silvi, Tuhan Yesus, kamu berdoa untuk Silvi Tuhan, jangan pelit. Tambah pelit mana? Gimana? Ya enggak lah, kalau gitu. Wih, Silvi habis gajian ya. Banyak dong duitnya. Itu maksudnya itu sahabat-sahabat gerak gitu. Mak, doa kok di depan orangnya jelekin, ya nggak bisa, aku bilang gitu. Makanya langsung, udah kamu nggak usah banyak kerjaan. Ada dia nggak kerja, istrinya cuma di rumah ya, di rumah. Kok banyak kerjaan? Kamu tuh berdoa nambah-nambahin kerjaan, katanya bikin pusing. Nah itulah kadang apa yang kita mau doakan, apa yang mau kita omongkan sama Tuhan. Kita mau mendoakan seseorang, itu harus dengan hikmat Tuhan. Tidak bisa langsung bla 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 bla. Kalau kita sudah taat sama Tuhan, akan ada pemulihan. Kita buka Yesaya, ini yang terakhir. Yesaya 36 ayat 25 sampai 29. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku, dan melakukannya. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu.
Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi kalau kita sudah taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, akan ada pemulihan, akan ada roh yang baru, itu akan dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Saat Engkau memanggil kami Bapa, jawab ya Tuhan, untuk kami selalu setia dan taat untuk melayani Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Dan selanjutnya kita akan beri persembahan khusus diakonia. Mari sama-sama kita satu hati kita akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah memanggil kami Tuhan untuk menjadi alat kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang telah memanggil kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal
Engkau. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ibu Ririn Tuhan, kiranya Tuhan berkati apapun yang dilakukan di kerjaannya, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya lipat-lipat daripada-Mu Tuhan lebih curahkan lagi untuk hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu akan melayani Engkau Tuhan, dari jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk persembahan diakonia. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang membutuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap tangan kami yang memberi ini Tuhan, kami boleh memberi dengan sukacita, dan kami boleh memberi Tuhan dengan sukacita kami, dengan kekurangan kami atau keterbatasan kami tetap memberi Tuhan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Dan saatnya kita akan mendengarkan warta gereja kita sepekan. Shalom keluarga Blessing, saatnya kita akan mendengarkan kegiatan gereja sepekan. Hadirlah dan rasakan jamahan Tuhan dalam ibadah Shalom Blessing pada hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022 pukul 19 WIB yang akan dilayani oleh Ibu Gereja Kristi di Gerham Blessing lantai 1. Fellowship dan latihan musik pujian setiap hari Jumat pukul 19 WIB di Gerham Blessing lantai 2. Mari yang berjuang mulia datang dan merasakan sukacita bersama dalam ibadah ini setiap hari Sabtu pukul 19 WIB di Gerham Blessing lantai 1. Hadirilah dan rasakan jamahan Tuhan dalam ibadah raya Blessing pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 17 WIB yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Pastor Turis Kristiano. Ibadah akan disertai perjamuan suci dan penyiraman di Gerham Blessing lantai 2. Halo adik-adik, mari kita menari dan bersukacita bersama dalam ibadah Blessing setiap hari Minggu pukul 17.30 WIB bertempat di Gerham Blessing lantai 1. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan dalam ibadah dapat menghubungi koordinator ibadah yaitu Bapak Budianto. Bagi jemaat yang mau mendaftar taman makam minggu dapat menghubungi Bapak Budianto atau Bapak Budianto. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga Blessing bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hidup dalam ibadah Blessing. Dan kami sangat mengharapkan untuk dapat berjumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya di Gerham Blessing. Demikian akan kegiatan gereja sepekan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang bagi ibu yang ada di belakang yang baru pertama kali hadir. Tuhan berkati. Kami mengharapkan kedatangan kembali untuk pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya. Haleluya. Mari kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita yang berdekatan dengan ibu tersebut. Berikan jabat tangan, katakan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga Blessing. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jalan kebenaran siapa namanya? Kurang keras siapa namanya? Tepukkan tangan, katakan 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang hebat kita.
siap Tuhan untuk menampung banyak jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini tempat sudah ada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati beliau Tuhan, Kau memberikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, mengurangi beliau Tuhan lebih lagi Tuhan, memakai beliau lebih lagi Tuhan, luar biasa Tuhan dalam memimpin gereja blessing ini Tuhan, dalam mengembalakan gereja ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siap jemaat gereja blessing ini Tuhan, dari para pemain musik sampai ke anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami memberkati, mengurapi Tuhan, berikan kesehatan Tuhan untuk siap jemaat di tempat ini Tuhan. Kau memberkati siap jemaatmu Tuhan yang memiliki usaha pekerjaan Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan, apapun pekerjaan usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu semua boleh berhasil Tuhan. Ya. Yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami suatu pergumulan persoalan dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya Kau campur tangan Tuhan, Kau berikan kelegaan pertolongan Tuhan dalam permasalahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pokok doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Tuhan, arahkan hatimu, arahkan wajahmu, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami datang Tuhan ke tempat ini, untuk kami berjumpa dengan Engkau, dan bahkan untuk kami boleh Tuhan memuji menyembah nama-Mu, dan kami boleh Tuhan menerima Tuhan kekuatan dari firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan mengakhiri, dan kami sudah akan akhiri Tuhan ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan paling memberkati kami, dan sebab itu Tuhan kami mengatakan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan, mari pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dengan cinta kasihnya oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis oleh Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari umat Tuhan yang diberkati dan percaya bersama kita katakan,
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,